Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Tak lupa juga untuk selalu bersyukur. Di video kali ini, kami akan membahas tentang teori-teori perkembangan manusia. Kenapa sih kita perlu mengetahuinya? Karena di masa depan kita akan menjadi orang tua dan memiliki buah hati. Dengan memahami teori-teori ini, kita dapat menggunakan sebagai panduan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Oke, langsung saja yuk simak videonya sampai selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori Arnold Gesell atau model maturasi. Arnold Gesell lahir pada tahun 1880 dan wafat pada tahun 1961. Ia adalah seorang ahli fisiologi dan dokter anak asal Amerika Serikat. Teori Arnold Gesell disebut juga dengan teori maturasi. Maturasi artinya proses menjadi dewasa atau matang. Gesell dan rekan-rekannya berpendapat bahwa perkembangan manusia bergerak maju melalui suatu urutan teratur dan urutan itu ditentukan oleh sejarah biologi dan evolusi spesies. Lalu yang selanjutnya, Gesell mengemukakan ada 5 prinsip dalam perkembangan. Prinsip yang pertama yaitu adalah prinsip arah perkembangan. Perkembangan tidak berlangsung secara acak melainkan dalam suatu pola yang teratur. Lalu yang kedua yaitu adalah prinsip jalinan timbal balik. Berlangsungnya pola-pola perilaku membutuhkan pertumbuhan struktural yang saling melengkapi. Lalu yang ketiga yaitu prinsip asimetri fungsional. Perilaku berlangsung melalui periode-periode perkembangan yang bersifat asimetris atau tidak seimbang, agar organisme bisa mencapai kadar kematangan pada tahap selanjutnya. Lalu yang keempat yaitu prinsip maturasi individuasi. Pentingnya pola pertumbuhan artinya mekanisme internal dalam diri individu yang menentukan arah dan perkembangannya. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah prinsip fluktuasi teratur. Setiap tahap yang berjalan dengan tidak seimbang atau goyah akan diikuti oleh satu tahap perkembangan yang seimbang. Lalu yang selanjutnya saya juga akan membahas mengenai teori psikoseksual menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1856 dan wafat pada 23 September tahun 1939. Ia adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Freud menjelaskan bahwa kepribadian seseorang berkembang melalui serangkaian tahap psikoseksual sejak masa kanak-kanak yang kemudian menjadi permanen. Pada setiap tahap, hasrat untuk mencari kepuasan berkonsentrasi pada area tubuh yang sensitif secara seksual. Ada 3 komponen yang dikemukakan oleh Freud di dalam teori psikoseksual. Komponen yang pertama adalah komponen dinamis, lalu komponen struktural, dan yang ketiga adalah komponen tahapan atau seksual. Komponen dinamik. Komponen dinamik menjelaskan tentang energi psikis yang mendorong perilaku manusia. Menurut Freud, energi ini berasal dari insting atau dorongan alami yang tidak perlu dipelajari. Salah satu insting terkuat adalah insting kehidupan, atau yang disebut dengan eros, yang berkaitan dengan penciptaan dan kelangsungan hidup. Insting seksual adalah contoh utama dari insting kehidupan ini. Selain itu, pikiran manusia bekerja pada berbagai tingkat kesadaran, termasuk alam sadar, alam tidak sadar, dan alam bawah sadar. Ketiganya bekerja sama untuk memproses pikiran dan menyelesaikan konflik internal. Komponen struktural. Komponen struktural terdiri dari 3 bagian utama, id, ego, dan superego. Id adalah bagian dari pikiran yang menyimpan semua insting bawaan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan secara langsung untuk mengurangi ketegangan. Ego berkembang sebagai hasil interaksi dengan lingkungan dan berfungsi untuk menyeimbangkan antara keinginan id dan tuntutan realitas. Superego bertindak sebagai suara hati yang mencoba mencegah id dari mengekspresikan dorongan-dorongan yang dianggap tidak pantas secara sosial. Ketiga komponen ini bekerja sama untuk membentuk kepribadian dan perilaku seseorang. Komponen tahapan atau seksual. Yang pertama, tahap oral atau mulut. Terjadi pada tahun pertama kehidupan, di mana mulut menjadi sumber utama kenikmatan. Bayi merasa nyaman dengan aktivitas seperti menghisap dan menggigit. Pengalaman di tahap ini dapat mempengaruhi kepribadian di masa depan. Kedua, tahap anal atau anus berlangsung dari tahun kedua sampai kelima.
Fokus kepuasan ada pada kontrol buang air besar. Tahap ini penting untuk mengembangkan kedisiplinan dan kebersihan. Ketiga, tahap palik atau kelamin. Terjadi antara tahun ke-4 sampai ke-6. Anak mulai tertarik pada organ kelamin mereka. Tahap ini penting dalam membentukkan identitas gender dan hubungan dengan orang tua. Keempat, tahap latensi. Dimulai sekitar umur 7 tahun. Energi psikis dialihkan ke aktivitas seperti bermain dan belajar. Tahap ini relatif penting dan fokus dalam pengembangan keterampilan sosial. Yang kelima, tahap genital. Dimulai sekitar usia 12 tahun. Individu mengembangkan minat romantis dan seksual yang matang. Tahap ini memadai pencapaian kematangan psikoseksual dan kemampuan membentuk hubungan sehat. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Erik Erikson adalah seorang psikolog. Ia lahir di Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Ia adalah seorang psikolog terkenal yang mengembangkan teori tentang 8 tahap perkembangan manusia. Menurut Erikson, setiap orang melewati tahap-tahap ini sepanjang hidupnya, dan setiap tahap memiliki tantangan atau tugas perkembangan yang harus diselesaikan. Keberhasilan atau kegagalan dalam menyelesaikan tugas ini mempengaruhi perkembangan kepribadian dan kemampuan seseorang untuk menghadapi tahap berikutnya. Ada 8 tahap perkembangan psikososial menurut Erikson. Tahap pertama, kepercayaan versus kecurigaan, yaitu usia 0 hingga 1 tahun. Rasa percaya terbentuk jika pengasuh responsif dan konsisten, sedangkan pengasuhan yang lalai membuat anak merasa tidak aman. Tahap kedua, otonomi versus perasaan malu dan keraguan-raguan, yaitu usia 2 hingga 3 tahun. Dukungan terhadap kemandirian membangun rasa percaya diri, sedangkan larangan berlebihan membuat anak takut dan ragu. Tahap ketiga, inisiatif versus kesalahan, yaitu usia 3 hingga 6 tahun. Kesempatan berinisiatif menumbuhkan keberanian, sedangkan larangan berlebihan membuat anak takut bertindak dan mudah merasa bersalah. Tahap keempat, kerajinan versus inferioritas, yaitu usia 7 hingga 12 tahun. Dukungan membangun kepercayaan diri dan semangat belajar, sedangkan kurangnya dukungan membuat anak merasa tidak mampu. Tahap kelima, identitas versus kekacauan identitas, yaitu usia 12 hingga 18 tahun. Menemukan identitas membawa kestabilan dan kesetiaan pada prinsip, sedangkan kebingungan identitas membuat individu mudah terpengaruh. Tahap keenam, keintiman versus isolasi, yaitu usia 20-an. Hubungan yang sehat membawa kedekatan, sedangkan kesulitan menjalin hubungan menyebabkan kesepian dan isolasi. Tahap ketujuh, generativitas versus stagnasi, yaitu usia akhir 20-an hingga 50-an. Berkontribusi pada generasi berikutnya memberi makna hidup, sedangkan kegagalan membuat seseorang merasa stagnan dan kurang peduli. Tahap ke-8, integritas versus keputusasaan, yaitu usia 50-an dan seterusnya. Evaluasi hidup yang positif membawa ketenangan, sedangkan penyesalan menyebabkan keputusasaan. Selain teori perkembangan psikososial Erikson, ada juga model-model perkembangan behavioral. Penganut behavioral percaya pada perilaku yang bisa dilihat oleh mata dan dapat diobservasi secara langsung. Istilah behaviorisme mencakup berbagai model behavioral yang beraneka ragam, berkaitan dengan pendapat mengenai seberapa besar pengaruh lingkungan. Adapun tokoh-tokoh behaviorisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, Edward R. Thorndike. Thorndike menciptakan sebuah teori pembelajaran mekanistik dan objektif yang memfokuskan pada perilaku tampak. Dia lebih menginterpretasikan pada hubungan stimulus dan respon. Menurut Thorndike, perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret atau non-konkret. Nah, implementasinya, siswa sekolah dasar mengalami peningkatan kemampuan membaca dengan adanya interaksi dengan media belajar. Yang kedua, Ivan Petrovich Pavlov. Penelitian Pavlov mengenai refleks terkondisi. Penelitian ini berhubungan dengan fungsi air liur yang dikeluarkan anjing secara tidak sengaja apabila makanan diletakkan di mulut mereka, di mana perasa ASI dan netral dipasangkan dengan stimulus persyarat cara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Dari percobaan tersebut dapat diterapkan strategi Pavlov
bahwa individu dapat dikendalikan melalui cara dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara, individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Yang ketiga, Vladimir M. Bechterev. Minat Bechterev adalah pengkondisian respon motorik. Dia menemukan bahwa gerakan refleksif dapat terjadi tidak hanya karena stimulus tak terkondisi, tetapi juga stimuli yang telah diasosiasikan oleh stimulus awal. Yang keempat, John B. Watson. Menurut Watson, psikologi harus membatasi dirinya untuk fokus hanya pada ilmu-ilmu dan studi yang sifatnya objektif. Bagi Watson, metode behaviorisme adalah ke-1, observasi dengan atau tanpa menggunakan alat. Kedua, metode-metode pengujian. Ketiga, metode laporan verbal. Keempat, metode refleks terkondisi. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan saya mengenai model perkembangan behavioral. Selanjutnya, yang kelima ada model perkembangan behavioral menurut William McDougall. McDougall berpendapat bahwa perilaku manusia pada dasarnya dibentuk oleh insting, yaitu dorongan-dorongan atau tendensi-tendensi bawaan yang berasal dari dalam diri. Insting-insting ini bukan hanya sekedar refleks sederhana, melainkan kecenderungan yang mempengaruhi cara manusia berpikir, merasakan, dan bertindak. Yang keenam, ada model perkembangan behavioral menurut Edward Chase Tolman. Tolman menekankan adanya tujuan dalam perilaku. Ia menyebut bahwa perilaku tidak semata-mata respon mekanis terhadap rangsangan, melainkan melibatkan proses kognitif yang mengarahkan individu pada pencapaian tujuan tertentu. Ia juga menyatakan ada 5 variabel independen yang mempengaruhi perilaku, yaitu stimuli lingkungan, dorongan psikologis, hereditas atau keturunan, pelatihan, dan yang terakhir adalah usia. Pendekatan Tolman sering disebut purposive behaviorism. Yang ketujuh ada model perkembangan behavioral menurut Clark Leonard Hall. Bagi Hall, motivasi berakar pada kondisi kebutuhan biologis yang muncul ketika terjadi penyimpangan dari kondisi keseimbangan tubuh atau homeostasis. Drive atau dorongan didefinisikan sebagai stimulus internal yang muncul dari keadaan kebutuhan suatu kelompok sel dalam tubuh. Stimulus inilah yang kemudian membangkitkan perilaku untuk mengurangi ketidaknyamanan atau memenuhi kebutuhan tersebut. Teori hal ini dikenal sebagai Drive Reduction Theory. Yang kedelapan adalah model perkembangan behavioral menurut B.F. Skinner. Skinner mengembangkan konsep pengkondisian operan atau operant conditioning yang menyatakan bahwa perilaku manusia sebagian besar dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikutinya. Jika suatu perilaku menghasilkan konsekuensi yang menyenangkan berupa penguatan atau reinforcement, maka perilaku tersebut cenderung diulang. Contohnya, ketika kita memberikan hadiah kepada anak yang belajar dengan rajin. Sebaliknya, jika konsekuensinya negatif, berupa hukuman atau punishment, maka kemungkinan perilaku tersebut akan berkurang. Contohnya, mengambil mainan dari anak yang tidak mau berbagi. Yang kesembilan, ada model perkembangan behavioral menurut Albert Bandura. Bandura menolak pandangan bahwa perilaku manusia sepenuhnya dikendalikan oleh lingkungan seperti yang dikemukakan oleh behaviorism klasik. Bandura menjelaskan bahwa manusia tidak seperti mesin atau robot yang merespons stimulus secara otomatis. Ia menekankan bahwa manusia belajar melalui observasi atau modeling, bukan hanya melalui pengalaman langsung. Yang terakhir ada model perkembangan behavioral menurut Julian Rowther. Rowther menekankan bahwa bagaimana seseorang memahami dan memproses pengalaman eksternal dipengaruhi oleh kondisi kognitif internalnya. Konsep utamanya adalah locus control. Locus control ini terbagi menjadi dua, yaitu locus control internal dan eksternal. Selanjutnya ada pembahasan mengenai teori perkembangan sosiokultural menurut Lev Vygotsky. Lev Vygotsky adalah psikolog asal Rusia yang lahir pada 17 November 1896. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam psikologi perkembangan dan pendidikan, khususnya dalam teori perkembangan sosiokultural. Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif anak tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya di sekitarnya. Ia menekankan bahwa interaksi sosial dan lingkungan berperan penting dalam membentuk cara berpikir anak. Konsep utama dalam teori Vygotsky adalah zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal ini mencerminkan apa yang bisa dilakukan anak dengan bimbingan sebelum mereka melakukannya secara mandiri. Contohnya yaitu guru yang memberikan petunjuk atau contoh terlebih dahulu sebelum membiarkan siswa menyelesaikan tugasnya sendiri. Oke teman-teman, cukup sekian pemaparan materi dari kami. Semoga dengan adanya pemaparan materi tadi dapat memberikan manfaat, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.
Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.